Ada dua orang pria, keduanya menderita sakit keras, sedang dirawat di sebuah kamar rumah sakit. Pria pertama menderita suatu penyakit yang mengharuskannya duduk di tempat tidur selama 1 jam di setiap sore untuk mengosongkan cairan dari paru-parunya dan untuk menormalkan jantungnya karena denyutnya sangat lemah. Kebetulan tempat tidurnya berada tepat di sisi jendela satu-satunya yang ada di kamar itu. Sedangkan pria yang kedua harus berbaring lurus di atas tempat tidurnya. Pria ini sering marah-marah, bahkan tak jarang membentak anggota keluarga yang menjaganya dan perawat yang memeriksanya. Tak jarang pula pria kedua ini berteriak di malam hari, mungkin karena kesakitan, sehingga mengganggu pasien yang lainnya. Suatu hari di sore yang cerah, seperti biasa pria yang berada dekat jendela ini duduk. Lalu dia melihat keluar jendela. Sambil tersenyum dengan wajah yang gembira, ia berkata, "Senang sekali ya seandainya aku bisa berjalan-jalan setiap sore di taman itu. Tentunya aku tidak ingin kembali di tempat ini lagi," ungkapnya sambil tetap terlihat tersenyum. Melihat hal itu, pria kedua yang berada di sebelah tempat tidurnya berkata dengan rasa penasaran, "Apa yang kau lihat di luar sana?" Pria pertama menjawab, "Di luar jendela tampak sebuah taman dengan kolam yang indah. Itik dan angsa berenang-renang cantik, sedangkan anak-anak bermain dengan perahu-perahu mainan. Beberapa pasangan berjalan bergandengan di tengah taman yang dipenuhi dengan berbagai macam bunga berwarnakan pelangi. Sebuah pohon tua besar menghiasi taman itu. Jauh di atas sana terlihat kaki langit kota yang mempesona. Suatu senja yang indah, jelas pria pertama yang duduk di sebelah jendela. Setiap sore ketika pria pertama yang berada dekat jendela diperbolehkan untuk duduk oleh perawatnya, ia menceritakan tentang apa yang terlihat di luar jendela kepada pria kedua, rekan sekamarnya. Selama 1 jam itulah pria kedua merasa begitu senang dan bersemangat, membayangkan betapa luas dan indahnya semua kegiatan serta warna-warna indah yang ada di luar sana. Pria pertama itu menceritakan keadaan di luar jendela dengan detail, sedangkan pria kedua berbaring memejamkan mata, membayangkan semua keindahan pemandangan itu. Perasaannya menjadi lebih tenang dalam menjalani kesehariannya di rumah sakit itu. Semangat hidupnya menjadi lebih kuat dan percaya dirinya bertambah. Pada suatu sore yang lain, pria pertama yang duduk di dekat jendela menceritakan tentang parade karnaval yang sedang melintas. Meski pria yang kedua tidak dapat mendengarkan suara parade itu, namun ia dapat melihatnya melalui pandangan mata pria yang pertama yang menggambarkan semua itu dengan kata-kata yang indah. Begitulah seterusnya, dari hari ke hari, dan 1 minggu pun berlalu. Suatu pagi, perawat datang membawa sebaskom air hangat untuk mandi. Ia mendapati ternyata pria pertama yang berada dekat jendela itu telah meninggal dunia dengan tenang dalam tidurnya. Perawat itu menjadi sedih, lalu memanggil perawat lain untuk memindahkannya ke ruang jenazah. Kemudian pria yang kedua ini meminta pada perawat agar ia bisa dipindahkan ke tempat tidur di dekat jendela itu. Perawat itu menuruti kemauannya dengan senang hati dan mempersiapkan segala sesuatunya. Ketika semuanya selesai, ia meninggalkan pria kedua tadi seorang diri dalam kamar. Dengan perlahan dan kesakitan, pria kedua memaksakan dirinya untuk bangun
Ia ingin sekali melihat keindahan dunia luar melalui jendela itu. Betapa senangnya, akhirnya ia bisa melihat sendiri dan menikmati semua keindahan itu. Dengan perasaan berdebar, perlahan ia menjengukkan kepalanya ke jendela di samping tempat tidurnya. Apa yang dilihatnya? Ternyata jendela itu menghadap ke sebuah tembok kosong. Ia lalu memanggil perawat dan menanyakan apa yang membuat teman sekamarnya yang sudah wafat tadi bercerita seolah-olah melihat semua pemandangan yang luar biasa indah di balik jendela itu. Perawat itu menjawab, sesungguhnya pria pertama adalah seorang yang buta, yang terserang penyakit sangat berat dan akut. Bahkan untuk melihat tembok sekalipun dia tidak bisa. Lalu dengan tersenyum perawat itu berkata lagi, barangkali ia ingin memberi Anda semangat hidup, agar Anda bisa lebih sabar untuk melawan penyakit, kata perawat itu. Mendengar hal itu, pria kedua berkaca-kaca. Dia merasa sebagai orang yang cengeng, menyebalkan dan selalu menyusahkan orang lain, bahkan kepada mereka yang ingin berbuat baik kepadanya. Dan sejak saat itu pria kedua tidak lagi suka marah-marah, tidak lagi berteriak meski kesakitan, dan selalu tersenyum setiap melihat di luar jendela. Mungkin dia tidak melihat apa-apa, tapi dia membayangkan cerita-cerita indah pria pertama yang selalu menggambarkan keindahan di luar sana. Pesan moral dari cerita tersebut adalah kata-kata yang penuh semangat selalu menghadirkan sisi terbaik dalam hidup kita. Menyampaikan setiap kata dengan santun akan selalu lebih baik daripada menyampaikannya dengan penuh amarah.